Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi shock variasi belakang, yang mana itu terjadi kebocoran dan jeduk-jeduk atau seperti mati. Itu sebelum lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih bagi subscriber dan pemirsa semuanya, dan saya doakan semoga selalu diberi kesehatan serta kelancaran rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar paham. Jika belum paham, tanyakan, bisa komen di kolom komentar. Pada bagian asnya itu terdapat klep atau katup. Nah, itu ada sprintnya, itu untuk buka tutup jalur olinya agar pergerakan shocknya itu enggak cepat. Dan di asnya itu yang bawahnya itu cuma ada seal atau oren. Nah, itu untuk peredam shocknya. Nah, itu untuk peredam. Nah, itu lebih baiknya itu diganti dengan per atau sprint, tapi jangan panjang-panjang, yang dekat aja, yang pendek. Nah, aslinya kan itu cuma peredamnya kan cuma orange seperti itu. Jadi kalau untuk peredamnya itu lebih baik pakai per atau sprint. Kemudian untuk mengecek katupnya itu yang luar, katup yang luar yang seperti plastik itu, nah itu dimasukkan. Kalau terlalu longgar itu bisa diganjel pakai isolatif atau pakai TPA. Nah, itu tujuannya agar lebih sepan lah, lebih enggak terlalu longgar. Tujuannya itu agar olinya itu lewat jalur lubang olinya, bukan lewat situ. Itu sama dengan semua shock, sama fungsinya seperti itu, pasti ada jalur olinya. Itu mau shock belakang mau shock depan, fungsinya itu sama. Yang penting itu tahu cara kerjanya saja, pasti bisa mengatasinya. Fungsinya sebagai apa, kerjanya gimana. Nah, itu kalau sudah tahu inti dasarnya, pasti bisa mengatasi masalahnya. Itu shock nggak enak atau jeduk-jeduk, itu udah pasti bisa mengatasinya. Beda kalau nggak paham, itu pasti sulit. Ya kalau lebih enaknya itu ganti yang baru. Shock itu kalau sudah rusak lah, sudah nggak bisa dibenerin, ya ganti baru. Atau males untuk benerin, ya beli aja yang baru. Dan untuk mengganjilnya ring yang luarnya itu saya menggunakan isolatif saja, tapi pakai isolatif yang plastik ya, bukan yang kertas. Kalau yang kertas itu enggak lunak, yang lebih lunak itu isolatif kayak gitu, yang kayak plastik itu bisa lunak kalau yang seperti itu isolatifnya. Kalau sudah tahu cara mengatasinya, itu pasti banyak yang cari shock variasi yang seperti ini. Itu kan kalau
spare partnya itu paling yang cepat rusak itu sealnya. Nah itu seatnya bisa diganti. Kalau yang seperti ini, variasi seperti ini mudah bukanya dan beli saja ukurannya sealnya. Untuk ukuran sealnya itu diameter 8 itu ukurannya 12,5 kali 32 kali 15. Nah itu yang 12,5 itu diameter dalam, yang 32 diameter luar, dan yang 15 itu ketebalan sealnya. Nah itu kalau mau ganti rata-rata ukurannya segitu. Kalau sok yang variasi sealnya ukurannya segitu. Dan selama asnya itu, as yang buat katupnya itu belum baret, masih bagus, itu bisa awet, tahan lama. Kalau langsung diganti sealnya itu, soknya ibaratnya beli sekali bisa pakai jangka lama banget. Kalau bocor ya ganti sealnya, kalau bocor ganti sealnya, gitu aja. Itu lebih awet daripada standarnya. Kalau standarnya kan nggak, sulit bukannya, itu harus pakai alat juga loh. Terus nyari sealnya itu susah kalau yang model standaran itu. Nah untuk jalur olinya, kalau yang sok variasi itu lubangnya banyak. Nah itu lubang kecil-kecil itu untuk jalur olinya, untuk perpindahan ke atas dan ke bawahnya. Dan itu katupnya cuma di sebelah saja. Dan cara kerja katupnya itu membukanya kalau ada tekanan. Nah itu peredamnya, aslinya itu juga peredam, memperlambat pergerakan, fungsinya seperti itu. Dirapikan dulu itu solatifnya. Setelah rapi, pasang itu ringnya. Itu kan cuma plastik ring ya, tujuannya agar lebih sepan, nggak terlalu longgar. Nah itu kan sepan. Kalau lebih baiknya yaitu ringnya itu diganti seal oren, tapi itu harus dibawa ke tukang bubut dulu untuk membuat dudukan orennya atau sealnya itu. Tapi kalau dibawa tukang bubut besoknya itu, kalau mau ganti misalnya sudah aus, nah itu mudah, cuma ganti seal orennya saja, nggak perlu mengganjal-ganjal dengan isolatif. Mengerjakan sesuatu itu yang perlu itu harus dipahami dulu.
fungsinya apa, cara kerjanya gimana. Kalau sudah paham, nah itu hasilnya itu tetap bagus ya, memuaskan hasilnya. Kalau nggak paham ya misalnya cuma lihat dari bengkel yang mengerjakan shopnya itu tapi tidak tahu gimana caranya ya, wah, dan fungsinya itu gimana, akan repot, akan menyalahkan bengkel itu. Untuk orennya hasilnya daripada dibuang nanti dipasang di luar saja. Nah ini diganti pakai per sprint. Nah orennya itu dikasih ke situ saja agar lebih kuat silnya itu, yang sil untuk olinya itu. Nah itu kan ada penguncinya, nah itu penguncinya. Ya itu kan pengunci silnya. Bila terlalu longgar bisa ditambahin pakai ban bekas, itu juga bikin lubang seperti itu kayak ring. Nah itu ring plat, nah, itu pakai ban bekas saja juga bisa. Itu tujuannya agar enggak terlalu longgar aja, agar pas. Nah untuk peredamnya itu saya menggunakan per seperti itu bekasan per sok depan, peredam yang sok depan itu. Nah tapi untuk menggantinya itu pernya harus diameternya lebih longgar daripada asnya, takutnya kalau terlalu sepan itu akan merusak asnya sehingga menjadi baret. Jadi diharuskan lebih gede, diameternya lebih gede dari asnya, lebih longgar lah. Nah itu dimasukkan, emang agak susah tapi kalau sudah dipasang ntar enak banget.
Untuk olinya saya menggunakan oli mesin. Mengisinya itu penuh saja, di lubangnya itu dipenuhi saja, kemudian gerakan agar bawahnya itu terisi. Pokoknya penuh saja tidak masalah, karena fungsinya oli hanya untuk pelumas sekaligus untuk peredam juga. Kalau di sok beda, kalau di mesin itu fungsinya untuk pelumas dan pengikisan korosinya. Untuk mengencangkannya itu kalau nggak pakai tanggem penjepitnya atau alatnya itu nggak bisa kencang banget, tapi kalau nggak kencang banget juga nggak apa-apa, soalnya di dalamnya situ itu udah ada sealnya, ada seal orennya itu, jadi aman. Misalnya nggak kencang banget itu aman juga, nggak pecah. Di dalamnya sudah ada seal orennya. Kemudian setelah diisi oli dan dipasang, itu dicoba digerakin seperti itu. Kalau didorong itu ada balikan, berarti jalur olinya itu terhambat. Kalau yang balik, yang normal itu ya didorong, soalnya yang main itu olinya, bukan. Kalau olinya nggak jalan itu didorong pasti ada balikan, muncul kembali. Kalau ada balikan berarti jalur olinya itu tersumbat kotoran, jadi akan menyebabkan sealnya itu cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Karena ada tekanan untuk perpindahan olinya itu terhambat, jadi cuma yang tertekan itu sealnya, jadi sealnya cepat rusak. Normalnya memang nggak harus ditekan, itu harus balik kembali, enggak. Kalau balik kembali yaitu tidak normal, begitu saja. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.